Hadirin rahimakumullah, doa yang mulia ini diawali dengan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu selanjutnya dikatakan Ya Allah. Ya Allah, tertulis di situ. Ya Allah. Ketika ada seorang hamba berkata Ya Allah, maka apakah Allah mendengar? Pasti. Apakah Allah menjawab? Pasti. Apa jawaban Allah? Jika seorang mukmin berkata Ya Allah, wahai Allah, maka Allah pun menjawab labbaika ya abdi, ada apa wahai hambaku. Kita setiap mengatakan Ya Allah, maka Allah akan menjawab ada apa wahai hambaku. Subhanallah, luar biasa. Ketika kita mengatakan Ya Allah, lalu Allah menjawab ada apa wahai hambaku, maka kita kemudian mengatakan jadikanlah orang tua kami, bapak dan ibu kita, kakek dan nenek kita, kalau dia masih hidup akan dapat berkah, kalau beliau sudah wafat akan diterangkan kuburnya oleh Allah. Karena Allah sudah mengatakan ada apa. Kita kemudian menjawab kepada Allah, jadikan orang tua kami, guru-guru kami, dari mulai TK, SD, madrasah, SMP, pengajar-pengajar kami yang di Karang Taruna, yang di Ormas, yang mengajarkan pertanian, yang mengajarkan perkebunan, perikanan, orang tua mereka, bukan hanya orang tua kita, tapi kita doakan orang tua guru-guru kita, pengajar-pengajar kita, termasuk golongan hambamu yang soleh. Coba, kalau diterima doa kita malam ini oleh Allah, betapa ada ribuan orang yang kemudian disolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira doa yang agung bukan ini? Luar biasa, saudara. Hamba-hambamu yang soleh, yang berhasil dalam cita-citanya, yang sukses dalam usaha dan perbuatannya, yang bahagia, yang baik. Ada 4 hal di sini, saudara yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama, setelah soleh, berhasil, sukses, bahagia dan baik. Anda terbayang kalau ada seorang, dia itu soleh, lalu bahagia, lalu berhasil, sukses dan baik. Kira-kira orang ideal enggak ini? Ideal sekali. Bagaimana tidak ideal? Orangnya sudah soleh, pekerjaannya berhasil, cita-citanya berhasil, pekerjaannya sukses, lalu hidup bahagia dan menjadi keluarga yang baik. Apalagi yang kurang? Maka ketika kita berdoa bahasa Arab, mungkin karena kita gak faham, tapi kemudian ketika doa ini sesuai dengan bahasa kita, atau kita faham artinya, maka subhanallah, betapa sebetulnya doa yang seperti ini adalah tidak pantas diucapkan atau diamini oleh kita dalam keadaan hati kita tidak menghadap kepada Allah dalam konsentrasi doa. Konsekuensi daripada doa yang tidak menghadap tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Nabi mengatakan, innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin sahin. Sesungguhnya, ini kunci ajaran, peringatan dari Nabi. Sesungguhnya, artinya kalau Nabi bilang sesungguhnya, Nabi bercanda apa sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh. Kita sebagai seorang mukmin umat Nabi Muhammad harus cerdas. Kalau Nabi bilang sesungguhnya, oh berarti ini gak main-main Nabi. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima doa dari seorang hamba yang hatinya
lalai dan lupa. Lalai terhadap apa yang diminta, lupa terhadap keagungan yang diminta. Sehingga dalam adabnya orang berdoa, dia harus hatinya betul-betul yakin kepada Allah, yakin Allah maha mampu, Allah maha kaya, Allah maha kuasa. Lalu sebagai seorang hamba yang seringkali berbuat dosa, dikasih nikmat, dibalas dengan air tuba, pada saat itu kemudian dia mau minta kepada Allah, harus dengan perasaan malu, merasa bersalah, khawatir tidak diterima doanya oleh Allah. Nah, Allah disikapi seperti itu sangat senang sekali. Sehingga dengan sikap yang baik dan keyakinan yang tepat, maka doa kita akan menembus langitnya Allah, dan tidak akan dalam waktu lama terkecuali akan turun jawaban, ijabah, qabul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba-hamba yang sukses, berhasil, baik, bahagia, yang apa? Belum selesai doa tadi. Yang mendapatkan nikmat, yang bahagia, yang gembira, yang memberi kebahagiaan. Bukan hanya bahagia, bukan hanya kita bisa bahagia, tetapi jadikanlah kita orang yang bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Misalnya, dengan memiliki uang 1 juta saya bahagia, tetapi dengan mampu memberikan 1 juta kepada orang lain, kita bisa membahagiakan orang. Ketenangan, keamanan, saudara. Betapa pentingnya keamanan. Capek kita akhir-akhir ini dengan kondisi yang tidak aman, dengan keadaan yang tidak aman. Dan ketika kita sadar itu, kita baru tahu, ya Allah, betapa sebetulnya aman itu adalah suatu hal yang sangat berharga, yang sangat kita harapkan. Dan itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hal yang membuat mereka takut dan tidak pula bersedih dengan rahmat-Mu. Takut itu enak tidak? Enak enggak orang takut? Orang sedih enak tidak? Kita minta kepada Allah supaya tidak takut dan tidak bersedih. Tidak takut masalah ekonomi, tidak takut masalah keamanan, tidak takut masalah gejolak politik. Tidak takut. Kita minta untuk menjadi orang yang tidak takut kepada Allah dan tidak bersedih. Dengan apa? Semata-mata dengan rahmat, karena rahmat dan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai zat yang paling pengasih di antara para pengasih. Saudara yang dirahmati Allah, baru 1 potong doa, masih ada puluhan lembar lagi. Baru 1 potong doa kita sudah kebayang alangkah agungnya munajat malam ini kepada Allah. Baru 1 alinea doa kita sudah meyakini kalau ini diterima oleh Allah. Malam ini bertepatan dengan Lailatul Qadar, terbuka pintu langit, turun para malaikat mengangkat doa-doa kita. Besok terbit matahari, kita akan menjadi manusia yang berbeda dengan nasib keadaan yang berbeda juga. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya dibaca sendiri, saudara ya. Dibaca dengan hati, terjemahannya apa, subhanallah. Sehingga kemudian pada saat kita berdoa, betul-betul kita khusyuk hatinya, konsentrasi batinnya, penuh harapannya dan teguh keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.